Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sejarah Pancasila dalam kajian Islam. Materi pertama yakni pengertian Pancasila yang akan disampaikan oleh Muhammad Yasin Ashidik. Materi kedua sejarah Pancasila dalam masa kerajaan yang akan disampaikan oleh Lulu. Materi ketiga sejarah Pancasila dalam masa penjajahan yang akan disampaikan oleh Alita. Materi keempat sejarah Pancasila dalam masa kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Sarah. Materi kelima sejarah Pancasila dalam masa Orde Lama yang akan disampaikan oleh Astrid. Materi keenam sejarah Pancasila dalam Orde Baru yang akan disampaikan oleh Rini. Dan submateri yang terakhir yakni sejarah Pancasila dalam era reformasi yang akan disampaikan oleh Gia Zakia. Maka dari itu, kepada para pemateri dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Pertama adalah Pancasila pada masa kerajaan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata sebelum itu ajaran Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia dan se-Asia Tenggara yang bercorak Hindu. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, di Sungai Mahakam. Raja pertama dan sekaligus pendiri kerajaannya adalah Raja Kadungga. Raja Kadungga memiliki seorang anak yang bernama Aswawarman. Aswawarman dijadikan raja oleh Kadungga setelah berpindah tangan. Aswawarman memiliki 3 orang anak, salah satunya bernama Mulawarman. Mulawarman pada saat itu menggantikan Aswawarman. Pada saat pemerintahan Mulawarman, kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. Pada saat itu, Raja Mulawarman memberi 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Atas kebaikannya itu, para Brahmana membuatkan 7 buah yupa sebagai tanda terima kasih. Hal tersebut menunjukkan nilai sosial, politik, dan ketuhanan telah ada pada kerajaan Kutai, di mana bentuk kerajaan dengan agama dijadikan sebagai pengikat kewibawaan raja. Nilai Pancasila yang terkandung pada masa kerajaan Kutai itu nilai ketuhanan, memeluk agama Hindu, nilai kerakyatan, rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur, nilai persatuan, wilayah kekuasaan meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 di bawah kekuasaan bangsa Sailendra, dikenal sebagai kerajaan maritim yang mengadakan jalur perhubungan laut. Sistem perdagangan telah diatur dengan baik, supaya rakyat mengalami kemudahan dalam pemasarannya. Selain itu, juga sudah ada badan yang bertugas mengurus pajak, harta benda kerajaan, kerohanian yang menjadi pengawas teknis pembangunan dan patung-patung suci, sehingga kerajaan dapat menjalankan sistem negaranya dengan nilai-nilai ketuhanan. Pada hakikatnya, nilai-nilai budaya kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. Nilai sila pertama, terwujudnya dengan adanya agama Buddha dan Hindu yang hidup berdampingan secara damai. Pada kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha. Nilai sila yang kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India, yaitu dinasti Marsa. Pengiriman para pemuda untuk belajar ke India menunjukkan telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas aktif. Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Kerajaan Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Nilai sila keempat, Kerajaan Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang luas meliputi Siam dan Semenanjung Melayu. Nilai sila kelima, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan masyarakatnya sangat makmur. Pada zaman Kerajaan Majapahit, sebelum Kerajaan Majapahit berdiri, telah berdiri kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti, yaitu Kerajaan Kalingga dan Sanjaya. Sebagai refleksi puncak budaya, kerajaan tersebut dibangunnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Agama yang dilaksanakan pada zaman Kerajaan Majapahit ini adalah agama Hindu dan Buddha yang saling hidup berdampingan secara damai. Pada masa ini, mulai dikenal beberapa istilah dan nilai-nilai Pancasila pada Kerajaan Majapahit, yaitu sebagai berikut. Nilai sila pertama terbukti pada waktu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai.
Istilah Pancasila terdapat dalam buku Nertakartagama karangan Empu Prapanca dan Empu Tantular, mengarang buku Sutasoma yang terdapat skloka persatuan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangrua, yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan berbeda. Nilai istilah kedua terwujud pada hubungan baik Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Di samping itu juga menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga. Nilai istilah ketiga terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya dalam Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Majapahit Gajah Mada dalam sidang ratu dan menteri-menteri pada tahun 1331. Nilai istilah keempat terdapat semacam penasehat dalam tata pemerintahan Majapahit yang memajukan nilai-nilai musyawarah mufakat. Menurut prasasti Kerajaan Brambang, dalam tata pemerintahan Kerajaan Majapahit terdapat semacam penasehat kerajaan seperti Rakian Ihino, Isirikan, dan Ihalu yang berarti memberikan nasihat kepada raja. Kerukunan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah menumbuhkan adat bermusyawarah untuk mufakat dan memutuskan masalah bersama. Nilai istilah kelima terwujud dengan berdirinya kerajaan selama beberapa abad yang ditopang dengan kerajaan dan kemakmuran rakyatnya. Pancasila di era penjajahan. Perkembangan di Eropa berdampak kurang baik bagi bangsa-bangsa timur karena dijadikan sebagai wilayah jajahan. Ekspansi bangsa Eropa ke timur dikenal juga dengan istilah 3G, Gold, Glory, Gospel. Bangsa Eropa menjelajahi dunia, termasuk bangsa Portugis yang pertama kali mendarat di Indonesia pada tahun 1511 Masehi, kemudian disusul Spanyol dan Belanda. Kontak dengan bangsa Eropa telah membawa perubahan-perubahan dalam pandangan masyarakat, yaitu dengan masuknya paham-paham baru seperti liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Hingga sampai akhirnya Indonesia dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan bersatu untuk merdeka. Dorongan akan cinta tanah air ini yang menimbulkan semangat untuk melawan penindasan Belanda. Namun karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara mereka untuk melawan penjajah, maka perlawanan tersebut kandas dan menimbulkan banyak korban. Penghisapan mulai memuncak ketika Belanda menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1870 dengan memaksakan kewajiban terhadap rakyat. Kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional merupakan salah satu fase sejarah penting bagi kelahiran negara Indonesia. Rasa kebangsaan mulai muncul yang dipelopori oleh kaum gerakan terpelajar. Rasa persatuan mulai muncul ketika tokoh-tokoh terpelajar membentuk berbagai organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan sebagainya. Sumpah Pemuda. Perjuangan rintisan kesatuan nasional kemudian diikuti dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berisi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wodyodiningrat. Dalam pidatonya, beliau melontarkan pertanyaan, apa dasar dari negara kita ini? Pada sidang BPUPKI pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rumusan dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang menyampaikan usulannya tentang dasar negara, yaitu Profesor Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Profesor Muhammad Yamin, 29 Mei 1945 berpendapat, perikebangsaan, periketuhanan, perikerakyatan, perikemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat. Profesor Dr. Supomo 30 Mei 1945 berpendapat persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah,
dan keadilan sosial. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 berpendapat kebangsaan, internasional atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang sejarah Pancasila di era kemerdekaan. Selepas merumuskan dasar negara Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dibentuk panitia kecil yang berisi 9 orang untuk merumuskan gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh 3 pembicara pada persidangan pertama. Pada tanggal 22 Juni 1945, rumusan panitia ini diserahkan kepada BPUPKI dan diberi nama Piagam Jakarta. Naskah Piagam Jakarta ini ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abdul Qahar, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, K.H. Abdul Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Hingga kemudian rumusan Pancasila versi 18 Agustus 1945 yang dikenal saat ini yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Astrid. Periode yang pertama itu 1945 sampai 1950. Pada periode ini banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan Pancasila, mulai dari upaya-upaya menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia hingga munculnya berbagai pemberontakan untuk mengganti ideologi. Pemberontakan yang terjadi pada periode ini yaitu yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat PKI di Madiun pada 18 September 1948. Pemberontakan yang dipimpin oleh Mussolini bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia dengan ideologi komunis. Yang kedua itu ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang biasa disingkat dengan DII yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Periode 1950 sampai 1959, penerapan pada periode ini ingin mengarahkan Pancasila seperti ideologi liberal. Dari segi politik, demokrasi pada periode ini berjalan lebih baik dengan adanya pemilu untuk memilih anggota konstituante. Namun, konstituante gagal menjalankan tugasnya hingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan konstituante dan kembali memakai Undang-Undang 1945. Pada periode ini pun masih ada beberapa pemberontakan, yakni yang pertama, Republik Maluku Selatan atau RMS, yang kedua, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, yang ketiga, Perjuangan Rakyat Semesta yang ingin lepas dari NKRI. Periode ketiga itu dimulai pada tahun 1959 sampai 1965. Periode ini juga dikenal dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi tidak berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden. Hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penafsiran Pancasila. Pada masa ini, Presiden Soekarno dianggap menjadi otoriter karena ingin diangkat menjadi presiden seumur hidup. Ia pun menggabungkan paham nasionalis, agama, dan komunis menjadi satu yang ternyata tidak cocok dengan NKRI. Di masa ini pun, pemberontakan kembali terjadi. Yang dimaksud adalah peristiwa G30 SPKI pada 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuan pemberontakan tersebut adalah mendirikan negara Soviet Indonesia dan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila di era Orde Baru. Lahirnya Orde Baru diawali dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah pimpinan Presiden kedua yaitu Soeharto. Di era Orde Baru, Pancasila ditetapkan sebagai dasar berpikir dan bertindak setelah disederhanakan ke dalam bentuk norma untuk mewujudkan tatanan masyarakat selaras, serasi, dan seimbang. Era Orde Baru dalam sejarah Republik ini juga
merupakan masa pemerintahan yang terlama dan juga bisa dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Stabil dalam artian tidak banyak gejolak yang mengemuka, layaknya keadaan dewasa saat ini. Latar belakang lahirnya Orde Baru ini ditandai dengan Tritura atau Trituntutan Rakyat. Tritura terdiri dari 3 tuntutan, yaitu pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Tritura semakin panas karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI adalah satu penyebab dan membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966. Adapun sistem pemerintahan pada masa Orde Baru ini menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, dalam periode masa Orde Baru ini terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi dan dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Lewat beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun, kondisi ini juga menurun ketika di tahun 1997 saat terjadi krisis moneter. Nah, krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru akibat krisis ekonomi yang melanda negeri sejak tahun 1997. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apa itu era reformasi? Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara. Pengertian reformasi juga menjadi awal perubahan sistem, yakni sistem atau tata kelola kehidupan dalam suatu kelompok masyarakat. Era reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah Orde Baru dan masih berlanjut hingga sekarang. Dalam era reformasi, penerapan Pancasila disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada masa reformasi, Pancasila masih ada dalam pendidikan sekolah melalui pengajaran di dalam kelas, meski tak seketat di Orde Baru. Inti dari reformasi sendiri adalah memelihara kinerja bangsa dan negara yang sudah baik di masa lampau dan memperbaiki kekurangannya pada era reformasi. Pancasila diinterpretasikan, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Penginterpretasian Pancasila harus relevan dan kontekstual, serta sinkron atau sesuai dengan kenyataannya yang sebenarnya. Berbagai perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki nilai-nilai kehidupan bangsa dan bernegara di bawah ideologi Pancasila. Namun, masih banyak masalah sosial ekonomi yang belum juga terselesaikan. Pancasila di era reformasi dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan Orde Lama maupun Orde Baru, karena tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Beberapa kelemahan yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila di era reformasi yaitu: 1. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang kita sebut KKN. Kedua, para elit politik yang cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini untuk meraih kekuasaan. Pemerintah kurang konsisten dalam menegakkan hukum. 4. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah. Kelebihan Pancasila pada masa reformasi yaitu sistem demokrasi yang terbuka dan tidak membatasi jumlah partai politik. Kedua, adanya pemilu. Ketiga, adanya desentralisasi pemerintahan pusat dengan daerah. 4. Kebebasan berpendapat.